Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan dan yang kalian harapkan bisa terwujud ya, amin. Nah, di video kali ini aku awali ya kegiatannya dengan motongin kukunya anak-anak nih teman-teman. Jadi ini tuh anak-anak udah selesai mandi, udah aku pakein baju, dan itu juga di kamar udah siap ya teman-teman untuk tempat tidur. Pokoknya semuanya udah beres. Cuman sebelum aku nidurin anak-anak, di sini tuh aku mau potongin dulu kukunya. Karena ini kukunya itu udah lumayan panjang ya teman-teman, dan udah kayak agak hitam gitu loh teman-teman di ujung-ujungnya. Nah, ini tuh kuku kakinya ternyata masih belum, panjang gitu ya, masih sedikit banget gitu. Jadi ya udah aku biarin dulu aja, yang di sini yang aku potongin itu kuku tangannya aja. Alhamdulillah teman-teman, anak-anak itu dari dulu sampai sekarang itu ya, kalau potong kuku itu nggak yang ngereok, nggak yang nangis, nggak yang marah, nggak yang, apa ya, yang kayak nggak diem gitu, enggak ya teman-teman. Mereka tuh enak aja sih dipotongin kukunya. Mungkin buat kalian yang udah ngikutin aku dari lama tuh tahu banget ya, si Twin itu kalau misalnya motong kuku itu pasti anteng banget teman-teman. Terus juga mereka itu antri gitu ya, nggak rebutan, masya Allah. Nah teman-teman, buat kalian itu yang nanya namanya si Twin itu siapa sih Bun, nah itu aku sering banget dapat pertanyaan ya. Karena memang kalau misalnya mau menyebutin namanya satu-satu tuh kadang berasa repot aja, ribet aja gitu teman-teman. Makanya aku sering bilang Twin gitu ya, biar lebih simple gitu. Nah namanya si Twin teman-teman, yang kakaan itu yang pakai empeng bohongan sama megang selimut warna orange itu adalah Davina ya teman-teman. Terus nama si Ade yang pakai selimut warna biru itu adalah Davira. Jadi kalau panggilannya itu Nana dan Rara. Kalau nama panjangnya itu adalah Davina Syazani dan Davira Syazani ya teman-teman. Nah, semoga itu bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Oke deh teman-teman, setelah anak-anak tidur, ini aku mau makan siang dulu pakai ayam geprek. Jadi ini tuh ayam yang udah aku bumbuin gitu ya teman-teman, yang udah aku ungkep. Terus aku goreng, terus aku ulek cabai rawit setan. Itu sekitar 10 biji ya teman-teman, tadi lumayan banyak. Terus aku ulek dan aku siram dong untuk cabenya itu pakai minyak panas gitu ya teman-teman. Aku kasih garam sama micin. Terus aku ayamnya itu aku geprek-geprek dan si cabenya itu langsung aku balurin ke semua ayamnya. Masya Allah, ini tuh enak banget ya teman-teman, apalagi makannya itu tanpa gangguan anak-anak. Karena anak-anak itu lagi tidur ya. Ini tuh juga ditemenin sama timun dan juga jengkol muda ya, dilalap gitu. Beh, ini rasanya endul banget. Pas aku lagi voice over ini aja teman-teman, ngelihatnya itu ngiler lagi gitu ya. Masya Allah, itu enak banget teman-teman, sedep banget deh pokoknya. Apalagi cabenya ini lumayan pedes gitu kan, dan ini tuh bener-bener menggugah selera banget. Oke deh teman-teman, ini lanjut di sore harinya gitu ya teman-teman. Ini aku mau masak, sambal jengkol aja. Karena ini tuh jengkolnya masih agak-agak muda gitu loh teman-teman. Jadi kalau disambel dia tuh kayak ada krenyes-krenyesnya gitu. Kalau misalnya jengkol yang tua itu kan kalau disambel kadang kan dia agak legit gitu ya. Nah kalau itu kayak krenyes-krenyes, pokoknya itu enak banget deh teman-teman. Biar si jengkolnya itu nggak kesepian, nggak kesepian. Ya Allah, mohon maaf ya agak belibet. Biar jengkolnya nggak kesepian, di sini aku suruh aja si ini ya teman-teman, si ikan teri buat nemenin si jengkolnya. Nah ini ikan terinya adalah makanan favorit Pak suami juga ya teman-teman. Dia tuh seneng banget kalau udah dimasakin teri. Tapi terkadang akunya loh teman-teman yang udah kayak sering ngerasa nggak enak aja makannya gitu ya. Makanya kadang itu kalau di siang hari sekarang-sekarang ini aku keseringan nyambelnya masaknya itu kayak ayam goreng aku geprek terus aku bikin cabai gitu ya. Pokoknya kayak yang aku makan siang tadi deh teman-teman. Keseringannya kayak gitu ya, karena menurut aku menu kayak gitu tuh lebih menggugah selera gitu. Nah kalau Pak Sudi itu nggak terbiasa teman-teman makan menu-menu kayak gitu ya, apalagi kalau cabainya yang pedas banget. Pak suami itu nggak sesuai lidahnya gitu ya. Jadi ya udah, kalau aku masak itu menyesuaikan dengan seleranya Pak suami. Kalau misalnya aku ingin bikin yang berbeda, ya udah aku masak buat aku sendiri gitu teman-teman.
Nah hari ini juga aku masaknya pakai cabai hijau ya, karena kan kemarin pas belanja mingguan aku tuh nggak ada beli cabai merah. Cabai merah itu Masya Allah luar biasa teman-teman, harganya itu bener-bener bikin kaget gitu ya. Terus juga cabai rawit Masya Allah mahal semua teman-teman. Jadi untuk mensiasatinya gitu ya, aku gantinya pakai cabai merah, pakai cabai hijau aja gitu ya. Tapi sepertinya teman-teman kalau sering-sering masak cabai hijau ini Pak suami juga nggak terlalu selera katanya makan, ya Allah ya Pak suami ya teman-teman. Jadi mungkin minggu depan kalau aku belanja gitu ya, ya udah menyesuaikan aja dengan seleranya Pak Su lagi ya teman-teman. Ya mungkin beli cabai merah walaupun cabainya itu mahal ya. Karena ya kalau masak-masak ini aku mengutamakan seleranya suami ya, karena kan dia kerja ya teman-teman. Pasti capek gitu, dan kalau sampai rumah pasti lapar dan pengen makan gitu ya. Makanya ya udah gimana caranya biar masakan aku tuh menggugah seleranya dia aja gitu. Oke deh teman-teman, alhamdulillah udah selesai masak ya, sambal jengkol dan juga teri. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Seperti biasa nih teman-teman, habis masak ya, di sini aku langsung gercep aja buat cuci-cuci piring nih teman-teman. Ini tuh cucian piringnya udah banyak ya, berhubung wastafel itu kan memang ruangannya itu kan kecil gitu ya. Ruangan penampungannya itu kecil. Jadi kalau misalnya piring itu kayak baru beberapa aja perkakas di dalamnya itu udah kayak kelihatan penuh banget gitu ya teman-teman. Kadang itu yang bikin kita itu jadi kayak ngerasa cucian piring kita tuh numpuk banget. Padahal ya kalau misalnya udah kita cuci itu tuh jadinya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Oh ya teman-teman semuanya, beberapa waktu yang lalu itu ada yang komen katanya, Bun aku lebih suka lihat Bunda Twin itu pakai hijab yang ada petnya, jadi kayak Bunda Twin kelihatan cantik katanya. Cailah, terima kasih ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kan aku udah punya beberapa hijab yang pet yang buat harian gitu ya. Insya Allah sih nanti kalau ada rezeki pengen lagi beli teman-teman yang pet yang seperti yang aku pakai sekarang, yang bahan jersey gitu ya. Semoga lantar ada rezekinya ya. Aku sih kalau mau beli-beli kayak gini nunggu gajian teman-teman. Sebenarnya dari pendapatannya Pak Sami juga bisa sih, cuman nggak apa-apa lah ya, aku belinya dari uang aku sendiri aja. Dan kalau yang didapatin sama Pak Suami aku mau ngutamain tabungan ya teman-teman, karena aku lagi ngejar target buat ngisi tabungan dana lebaran gitu ya. Ya semoga aja lah bisa segera kekumpul ya teman-teman, karena itu tuh masih jauh banget dari target ya. Jadi kayak misalnya sekarang kalau misalnya aku gajian ya, aku belikan sedikit barang yang aku pengenin. Entah misalnya aku beli baju, entah misalnya aku beli perkakas gitu ya teman-teman. Pokoknya aku untuk nyenengin diri aku sendiri aja, biar akunya juga terus semangat gitu ya teman-teman. Karena aku ngonten ini tuh ya teman-teman, semuanya tuh bener-bener nggak ada yang bantu gitu ya. Dari aku nge-record, aku ngedit, aku voice over, semuanya teman-teman itu memang aku semua yang ngerjain sendiri gitu ya. Bahkan itu nggak dibantuin sama sekali sama siapapun ya. Tapi tetap bersyukur ya teman-teman, aku tuh dibantuin dalam menjaga anak-anak sama Pak Suami. Jadi kadang itu di saat aku ngedit, di saat aku kadang itu lagi voice over gitu ya. Nah kalau misalnya ada Pak Suami teman-teman, anak-anak tuh dijagain sama Pak Suami. Sekarang ini aku nggak terlalu malu-malu banget ya voice over dekat Pak Suami, tapi ya nggak di depannya juga ya. Misalnya aku voice over di ruang tamu belakang teman-teman yang di samping itu kan agak jauh tuh ya. Nah itu Pak Suami sama anak-anak aku suruh nonton di ruang serbaguna aja, jadi kan nggak terlalu juga kedengeran banget ya. Justru kalau misalnya aku tuh diliatin sama Pak Suami teman-teman ketika voice over, aku tuh kayak ngerasa ngeblank gitu ya. Jadi kayak lebih enak aja voice over itu ya nggak ada Pak Suami gitu. Tapi sekarang ini udah lumayan sering sih aku voice over ya kalau misalnya lagi ada Pak Suami di rumah, karena ya kadang tuh di siang hari teman-teman nggak ada waktunya gitu ya buat voice over teman-teman. Jadi mau nggak mau di malam hari deh gitu. Bahkan pernah juga ya teman-teman aku tuh voice over karena nggak tahu kenapa tiba-tiba rasa maluku depan Pak Suami voice over, ketika voice over itu tiba-tiba bangkit lagi gitu ya. Alhasil aku ngasih uang buat anak-anak sama Pak Suami. Aku suruh mereka pergi beli jajan dan aku bilang ke Pak Suami lama-lamain ya pulangnya, aku bilang gitu. Jadi aku suruh aja mereka itu main teman-teman, naik motor malam-malam gitu ya. Dan mereka itu ternyata mainnya ke rumah kakak ipar aku, katanya mereka mau jajan di situ gitu ya. Ya udah nggak apa-apa gitu ya, beli sosis, beli pop es juga gitu ya. Ya udah biarin aja, yang penting aku voice over di rumah itu bisa selesai gitu ya. Karena aku ada target teman-teman malam itu pengen voice over 2 atau 3 video gitu. Jadi aku suruh aja mereka lama-lama baru pulang.
Kadang kalau misalnya aku tuh rasa pedenya itu lagi bagus-bagusnya, ya udah aku voice over aja gitu. Apalagi kalau misalnya kadang itu voice over endorse teman-teman. Nah itu, aku tuh pede-pede aja voice over depan pak suami, karena kan kata-kata yang disebutin itu juga kan semuanya udah pada ada ininya kan, ada tulisannya gitu, kayak untuk barang-barangnya sih gitu ya teman-teman. Nah itu kayak lebih, pede aja gitu ya, karena nggak terlalu perlu harus nyari topik-topik gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, setelah aku selesai nyuci piring, di sini aku juga bersih-bersih untuk rak aku itu ya teman-teman. Masya Allah, rak idaman aku itu ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya nggak berhenti-berhentinya aku bersyukur. Perlahan-lahan, aku tuh bisa beli apa yang aku inginkan ya teman-teman. Dan walaupun kadang nggak beli gitu ya, kayak di endorse atau dikasih, Masya Allah, pokoknya aku bersyukur banget. Terima kasih buat semua orang-orang yang udah baik sama aku ya teman-teman. Oh iya, kemarin-kemarin itu juga ada yang nanya gini ya teman-teman, "Bun, itu yang ngasih-ngasih barang gitu ya, itu dalam rangka apa?" gitu ya. Kadang yang ngasih-ngasih ke aku itu kadang ada juga hanya untuk sekedar kenang-kenangan teman-teman. Terus ada juga yang ngasih itu untuk ucapan terima kasih karena ya, mungkin gitu ya, ada yang ngerasa terbantu sama aku gitu. Terus ada juga yang ngasih karena pengen apa ya, pengen gitu ya kalau misalnya, aku nyebutin nama channelnya segala macam, pokoknya banyak sih teman-teman ya. Terus juga ada yang ngasih karena dia itu emang bener-bener, punya rezeki berlebih gitu ya, dan bahkan udah, ini apa, udah meniatkan dari jauh-jauh hari pengen ngasih sama aku katanya gitu ya. Masya Allah ya teman-teman. Pokoknya buat semua orang-orang baik yang ada di sekeliling aku, semoga kalian semua selalu murah rezeki ya. Mungkin aku nggak bisa balas kebaikan kalian satu-satu ya teman-teman, tapi setiap aku, lagi berdoa, insya Allah aku sematkan semua nama-nama orang-orang yang udah baik-baik sama aku di dalam doa-doa aku. Kebanyakan yang ngasih-ngasih itu terkadang teman-teman aku dari grup ya teman-teman, dari grup aku ya. Kadang itu mereka ngasih memang sebagai kayak ucapan terima kasih aja sih gitu ya. Oke deh, teman-teman, kita lanjut dulu ya ke videonya. Nah di sini aku tuh mau beresin lipatan pakaian dulu. Ini tuh lipatan pakaian, Masya Allah udah dari, ini ya, dari, tadi siang gitu ya teman-teman, selesai aku lipatin. Cuman aku kan nggak langsung susun gitu ya untuk lipatan pakaiannya ini, bahkan aku, susunnya itu udah di sore hari teman-teman. Ini kan baju aku udah ganti ya, karena ini aku udah mandi. Pokoknya tadi habis masak langsung mandi, karena memang aku tuh lagi ngerasa kegerahan banget. Jadi setelah aku mandi baru aku nyuci piring, dan ini aku lanjut buat beresin pakaian gitu. Cuaca sekarang itu emang bener-bener deh teman-teman, kayak bawaannya tuh pengen mandi terus gitu ya. Kadang itu kalau habis masak tuh kalian tahulah kan, nge-record sambil masak, panasnya Masya Allah gitu ya. Terus juga harus ini kan, harus berada dekat kompor. Jadi ya Allah panas banget, makanya habis masak itu aku mandi dulu aja, gercep mandi. Setelah mandi agak segeran baru aku lanjutin kerjaan aku ya, karena emang sepanas dan segerah itu. Oke, untuk pakaian anak-anak udah selesai teman-teman, aku tata-tatain di dalam lemarinya mereka di kamar depan. Lanjut di sini aku tuh, ngerapin pakaian aku dan pakaiannya Pak suami ya teman-teman di kamar ya. Alhamdulillah ini tuh lemari, udah kepenuhan banget ya teman-teman. Kayaknya udah nggak muat. Apalagi bagian lemari yang punya aku ini Masya Allah kayak udah penuh banget gitu ya. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, motivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.